Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan agung, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat dan seluruh umat Islam di dunia. Rasulullah begitu menyambut dengan penuh antusias dan kegembiraan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Demikian juga dengan kita. Kenapa Rasulullah, para sahabat dan semua umat Islam di dunia ini menyambut sedemikian rupa kepada bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini banyak fadilatul amal, banyak perbuatan atau amalan-amalan yang bisa dilaksanakan dan itu memiliki nilai yang lebih. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan ibadah saum selama sebulan lamanya. Ibadah saum ini memiliki dimensi vertikal yang kuat, hablum minallah, sehingga Allah menyatakan di dalam sebuah hadis qudsi, Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu ana adzibih. Semua perbuatan amal ibadah umat Islam ini, anak cucu Adam ini adalah untuknya kecuali ibadah saum Ramadan, karena itu adalah untukku dan aku akan membalas semua pelaksanaan ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Tetapi walaupun ibadah saum Ramadan ini merupakan ibadah yang khusus sebagai hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesungguhnya memiliki dimensi sosial, muamalah, hubungan manusia yang sangat kuat. Ibadah suci Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini melaksanakan ibadah saum karena diantaranya adalah kita untuk dilatih merasakan bagaimana orang-orang fakir miskin, orang-orang yang kekurangan makanan itu kemudian kita merasakan berempati dengan semua yang dirasakan oleh orang-orang yang berkekurangan. Nah, misalnya diceritakan nih bagaimana ketika ada seorang sahabat Rasulullah yang melanggar ibadah saumnya di bulan Ramadan. Seorang sahabat ini kemudian datang kepada Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Saya celaka Rasulullah. Kenapa, kata Rasulullah? Nah, ternyata sahabatnya ini telah melanggar larangan di dalam ibadah saum Ramadan, yaitu berhubungan suami istri. Dia berhubungan badan dengan istrinya di siang hari. Kemudian sanksi yang diberikan oleh Rasulullah itu adalah sanksi yang bersifat kemanusiaan. Walaupun itu ibadah vertikal, tetapi dimensi muamalahnya sangat kuat. Sanksi yang pertama yang ditawarkan oleh Rasulullah, engkau harus membebaskan budak. Nah, kemudian sahabat ini tidak bersedia membebaskan budak karena itu terlalu berat. Biayanya mahal, kemudian juga sementara kondisinya tidak memungkinkan. Secara ekonomi dia harus membebaskan budak. Kemudian ya Rasulullah menawarkan sanksi yang lain. Kalau begitu kamu harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya, antasum sahroini mutatabi'ain. Kamu harus beribadah puasa 2 bulan berturut-turut. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mau puasa 2 bulan berturut-turut? Nah, di bulan Ramadan ini bahkan saya melanggarnya. Nah, kemudian Rasulullah memberikan tawaran sanksi yang lain yang bersifat sangat memiliki dimensi muamalah yang kuat, yaitu it'amu sittina masakin. Memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Sanksi yang ini pun kemudian ditolak oleh sahabat. Kenapa? Karena tidak mampu mengeluarkan makanan untuk 60 orang miskin. Sehingga akhirnya kata Rasulullah, kamu harus mengeluarkan sedekah kalau gitu untuk orang-orang miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih miskin dari aku, kata sahabatnya itu. Sehingga kemudian Rasulullah, ya udah kalau gitu berikan sedekah ini ke keluargamu. Nah, hadirin para pemirsa yang berbahagia, jadi ibadah saum itu walaupun memiliki hablum minallah yang kuat, tetapi dimensi hablum minan nasnya
atau dimensi muamalahnya itu begitu kuat. Nah, salah satu fadhailul amal yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini itu adalah sedekah. Nah, di dalam beberapa kitab fikih ya salah satu fadhailul amal, amalan-amalan yang utama di bulan Ramadan itu adalah fa'aksir sedekah. Maka perbanyaklah sedekah. Nah, Rasulullah ini pernah ditanya oleh sahabat yang bernama Anas. Anas bertanya, "Ya Rasulullah, ayus sedekah afdol? Sedekah apa yang lebih afdol, yang lebih utama yang harus dilakukan olehku?" Nah, Rasulullah kemudian menjawab, "As-sedaqatu fi syahri Ramadan." Nah, itu sedekah yang lebih utama itu adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Nah, Rasulullah ini di dalam riwayat yang lain disebutkan karena ajwadun nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan ini tidak hanya kita menahan lapar, haus, dahaga, mengendalikan hawa nafsu, maka yang lebih penting dari itu kita juga melaksanakan amalan yang utama, yaitu mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Zakat, infak, sedekah ini adalah bagian dari amalan muamalah, fikih muamalah yang sangat penting yang ditekankan oleh Rasulullah, dan di bulan Ramadan ini dijelaskan sebagai sedekah yang lebih afdol dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu jika kita memiliki kelebihan harta atau misalnya kita memiliki penghasilan, kita karena menekuni profesi tertentu, lalu kemudian kita hitung dalam 1 tahun dan kita memiliki kepemilikan al-milkul tam, kepemilikan yang sempurna terhadap penghasilan yang kita peroleh ini, lalu setelah 1 tahun dijumlahkan itu ternyata mencapai nisabnya sama dengan 85 gram emas, maka keluarkanlah zakatnya. Nah, zakat ini menjadi pembersih ya, mensucikan jiwa kita selain mensucikan harta kita. Atau kita memiliki tabungan, memiliki deposito, memiliki harta-harta yang lain yang kalau dihitung itu ternyata mencapai 85 gram emas, maka di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita keluarkan zakatnya. Tetapi walaupun kita ternyata penghasilan kita atau simpanan di bank, simpanan di tempat tertentu kemudian kita tidak mencapai 85 gram emas, maka sesungguhnya kita bisa melakukan infak dan sedekah sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sebagai sedekah yang sangat utama, sedekah yang lebih afdol, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Nah, sehingga ada banyak fasilitas yang lain atau banyak sunnah-sunnah yang lain. Misalnya Rasulullah pernah menyatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan memperoleh pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa pahalanya itu dikurangi dari orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau kita memiliki kelebihan harta lalu kemudian mau berbagi dengan orang lain untuk takjil, maka silakan. Ibadah saum kita memiliki nilai ibadah yang kuat, lalu kemudian ditambah lagi dengan pahala dari orang yang menikmati takjil itu. Nah, misalnya Melayu Lazismu biasanya selalu membuat program untuk takjil, untuk paket Ramadan, untuk peduli guru dan yang lainnya, maka berbagilah di sana. Berbagilah di bulan Ramadan ini. Sehingga poin dan kemudian nilai ibadah kita begitu banyak, begitu menumpuk di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tidak hanya mengontrol hawa nafsu kita, tetapi lebih dari itu kita kemudian melaksanakan ibadah maliyah, yaitu mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Dan itu sesungguhnya yang disukai oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah,
maka kita belajar berempati, kita menjadi tidak selfish, tidak egois gitu ya, tetapi juga kita selalu memikirkan orang lain, memikirkan nasib orang lain. Mungkin kita memiliki harta, memiliki rezeki yang banyak, rezeki yang leluasa, maka berbagilah. Rasulullah ini bukanlah orang yang kaya raya, bukan seorang konglomerat, bukan pemilik kekayaan yang banyak, sehingga Rasulullah ketika meninggalnya itu bahkan tidak meninggalkan harta warisan. Tetapi Rasulullah ini adalah orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan. Makanya mungkin kita, kehidupan kita, alhamdulillah pada hari ini, pada tahun ini memiliki kecukupan, bahkan memiliki keleluasaan untuk zakat, infak, sedekah. Maka lakukanlah, karena itu adalah bagian dari dimensi ibadah maliyah gitu ya, ibadah muamalah maliyah ini. Jadi kita beribadah kepada Allah dalam bentuk memperhatikan, berbagi dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang fakir miskin yang membutuhkan. Nah, dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, mulai lazismu, maka insya Allah nafs kita, jiwa kita kemudian dibersihkan, disucikan. Karena zakat misalnya itu artinya adalah mensucikan. Dengan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, maka jiwa kita, hati kita kemudian dibersihkan. Jadi kalau ibadah saum kita mungkin diantaranya membersihkan fisik kita, jasad kita, nah maka melalui ibadah muamalah maliyah ini, melalui menyalurkan zakat, infak, sedekah, maka kita akan mensucikan jiwa kita, nafs kita, atau yang disebut tazkiyatun nafs. Nah, itulah kenapa di bulan Ramadan ini juga para ulama menyebutnya sebagai bulan tarbiyah, syahrut tarbiyah, dan juga syahrut tazkiyah. Bulan pelatihan, kita pelatihan untuk disiplin, kita berlatih untuk memegang amanah, tetapi juga kita berusaha untuk mensucikan jiwa kita. Selain melalui ibadah saumnya sendiri, juga melalui zakat, infak, sedekah. Nah, hadirin rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia, saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, tentang bagaimana sesungguhnya kita melaksanakan ibadah muamalah maliyah di bulan suci Ramadan itu adalah sebagai ibadah yang utama di bulan Ramadan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.